Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Bagaimana mungkin sebuah negara kecil seperti Israel tetap mampu bertahan, bahkan terus menyerang balik saat tekanan datang dari beberapa arah sekaligus? Iran bergerak sebagai pusat konflik, sementara Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman membuka front yang berbeda. Apakah ini berarti Israel benar-benar menghadapi satu blok besar secara bersamaan? Atau justru ada pola lain yang membuat tekanan ini terasa lebih kompleks dari yang terlihat? Dan jika ancaman datang dari berbagai arah, bagaimana satu sistem pertahanan bisa tetap berdiri tanpa runtuh? Karena dalam video ini, kita tidak hanya akan melihat siapa yang menyerang, tetapi bagaimana pola perang ini berubah, dan kenapa konflik ini bisa bertahan jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Selama ini banyak orang melihat perang seolah selalu bergerak lurus. Ada satu musuh, ada satu garis depan, lalu ada satu wilayah utama tempat semuanya ditentukan. Tetapi yang terjadi pada Israel sejak akhir Februari 2026 justru bergerak dengan pola yang berbeda. Tekanannya tidak datang dari satu arah. Tekanannya datang bertahap, dari titik yang terpisah, lalu saling menumpuk hingga menciptakan beban militer yang jauh lebih rumit. Pada 28 Februari 2026, situasi naik level ketika Israel melancarkan serangan ke Iran didukung operasi Amerika. Sejak titik itu, peta konflik berubah. Pusat ketegangan tidak lagi hanya berada di perbatasan Israel, melainkan melebar sampai ke wilayah Iran. Ini penting, karena ketika serangan sudah menyentuh Iran secara langsung, maka ruang balasannya juga ikut membesar. Konflik tidak lagi sekadar soal perbatasan, tetapi soal pengaruh regional yang selama ini dibangun Iran melalui jaringan sekutunya. Lalu pada 2 Maret 2026, front Lebanon mulai benar-benar terbuka. Hizbullah menyerang sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran, dan sejak saat itu Israel harus membagi fokus ke utara. Yang muncul bukan sekadar baku tembak perbatasan biasa. Serangan dan balasan berkembang menjadi kampanye militer yang lebih luas di Lebanon Selatan, lalu terus mendekati area yang lebih sensitif secara politik dan militer. Artinya, Israel tidak bisa lagi hanya memandang ancaman dari satu pusat komando. Ritme perang mulai pecah. Di saat yang sama, Gaza tidak pernah benar-benar keluar dari peta konflik. Hingga akhir Maret dan awal April 2026, serangan udara Israel di Gaza tetap berlangsung, termasuk di area padat penduduk dan sekitar kamp pengungsi. Ini membuat tekanan terhadap Israel menjadi semakin kompleks karena satu front lama tetap aktif ketika front baru terus bermunculan. Medan yang berbeda menuntut perhatian yang berbeda. Ancaman jarak dekat, ancaman lintas batas, dan ancaman simbolik semuanya bergerak hampir bersamaan. Lalu pada 28 Maret 2026, satu lapisan baru muncul dari arah yang lebih jauh. Houthi di Yaman mengklaim serangan ke Israel. Ini menjadi momen penting bukan hanya karena serangannya, tetapi karena jaraknya. Yaman berada sangat jauh dari Israel. Ketika front sejauh itu ikut terbuka, artinya konflik telah meluas secara geografis dan psikologis. Ancaman tidak lagi terasa sebagai lingkaran dekat yang masih bisa dipetakan dengan sederhana. Jangkauannya mulai membentang. Kalau semua titik itu disatukan, gambarnya menjadi lebih jelas. Israel memang tidak sedang melawan satu pasukan gabungan yang bergerak dalam satu komando tunggal. Iran, Hamas, Hizbullah, dan Houthi punya kepentingan, kapasitas, dan waktu serang yang berbeda. Tetapi justru disitulah letak tekanannya. Karena tidak bergerak serempak dalam satu pola baku, ancaman datang bergelombang dan sulit ditutup sekaligus. Satu front menyala, front lain belum padam. Satu serangan selesai, arah berikutnya sudah terbuka. Dari sinilah perang ini mulai terasa bukan hanya besar, tetapi juga melelahkan, padat, dan terus menekan tanpa memberi banyak ruang longgar. Yang membuat banyak orang bertanya bukan hanya soal besarnya tekanan,
Tetapi bagaimana Israel tetap bisa bergerak aktif di tengah situasi seperti ini? Karena secara logika sederhana, ketika ancaman datang dari beberapa arah, fokus militer biasanya akan terpecah. Pertahanan menjadi prioritas, sementara kemampuan menyerang biasanya ikut menurun. Tetapi yang terlihat sejak awal Maret hingga awal April 2026 justru menunjukkan pola yang berbeda. Sejak 1 Maret 2026, militer Israel menyatakan telah mencapai keunggulan udara di atas wilayah Iran. Pernyataan ini bukan sekedar simbolik. Dalam konteks militer, keunggulan udara berarti kemampuan untuk mengontrol ruang operasi, menentukan kapan serangan dilakukan, dan meminimalkan resiko dari serangan balasan langsung. Dengan kondisi seperti ini, Israel tidak hanya bereaksi terhadap tekanan yang masuk, tetapi tetap bisa menentukan arah pergerakan konflik. Pada 31 Maret 2026, juru bicara militer Israel kembali menegaskan bahwa operasi terhadap Iran dapat berlangsung selama berminggu-minggu ke depan. Ini menjadi sinyal penting. Artinya sejak awal Israel memang tidak mempersiapkan operasi jangka pendek. Mereka sudah mengantisipasi bahwa konflik akan berjalan lama dan struktur militernya disiapkan untuk menjaga tempo dalam durasi yang panjang. Kemampuan seperti ini menjadi salah satu alasan kenapa tekanan dari beberapa front tidak langsung melumpuhkan sistem pertahanan mereka. Dukungan eksternal juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sejak serangan awal pada 28 Februari 2026, operasi terhadap Iran tidak berdiri sendiri. Amerika terlibat dalam serangan jarak jauh, terutama pada tahap awal konflik. Dalam praktiknya, ini memberi ruang tambahan bagi Israel untuk fokus pada beberapa front lain tanpa kehilangan kemampuan menyerang target strategis. Keseimbangan antara serangan dan pertahanan tetap terjaga karena beban tidak sepenuhnya ditanggung sendirian. Puncak dari kemampuan ini terlihat pada 6 April 2026. Pada tanggal tersebut, Israel melancarkan serangan ke kompleks energi besar di Asaluyeh yang terhubung langsung dengan South Pars. Target ini bukan pangkalan militer biasa. Ini adalah salah satu pusat produksi energi paling penting bagi Iran. Ketika fasilitas seperti ini diserang, dampaknya tidak hanya terasa di medan perang, tetapi juga pada kemampuan ekonomi dan industri jangka panjang. Pilihan target tersebut menunjukkan perubahan pendekatan. Israel tidak hanya berusaha menekan kekuatan militer lawan di garis depan, tetapi mulai menyasar fondasi yang menopang kekuatan itu. Ini menandakan bahwa konflik telah bergerak ke level yang lebih dalam. Perang tidak lagi hanya soal menghancurkan peluncur atau pasukan, tetapi juga soal melemahkan kemampuan bertahan lawan dalam jangka panjang. Namun kondisi ini tidak berarti semuanya berjalan tanpa hambatan. Dalam beberapa minggu terakhir hingga awal April 2026, Iran masih mampu meluncurkan puluhan serangan setiap hari. Sebagian di antaranya berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Serangan yang menggunakan drone dengan jalur terbang rendah juga menjadi tantangan tersendiri karena lebih sulit dideteksi dan dicegat. Di dalam wilayah Israel sendiri, dampaknya mulai terlihat lebih nyata. Serangan ke Haifa pada awal April menyebabkan korban jiwa dan menunjukkan bahwa tidak semua ancaman bisa dihentikan sepenuhnya. Ini memperlihatkan satu hal penting. Kemampuan bertahan Israel memang masih kuat, tetapi bukan berarti kebal. Mereka tetap harus menyerap sebagian tekanan yang berhasil lolos dari sistem pertahanan. Disinilah keseimbangannya terlihat. Israel mampu mempertahankan struktur militernya tetap berjalan, sekaligus menjaga kemampuan untuk menyerang target strategis jauh dari wilayahnya. Tetapi di saat yang sama, mereka juga terus menghadapi serangan yang nyata, yang tidak selalu bisa dicegah sepenuhnya, dan terus menambah tekanan dari waktu ke waktu. Ketika tekanan datang terus-menerus dari berbagai arah, ukuran keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang menang dalam satu pertempuran. Sejak pertengahan Maret hingga awal April 2026, pola yang terlihat justru menunjukkan bahwa konflik bergerak ke arah perang bertahap yang menguras daya tahan. Bukan hanya daya tahan militer, tetapi juga ekonomi, logistik, dan stabilitas wilayah di sekitarnya. Hingga awal April 2026, Iran masih mampu meluncurkan sekitar puluhan serangan setiap hari. Sebagian serangan tersebut berhasil menembus sistem pertahanan Israel, termasuk melalui penggunaan drone yang terbang rendah dan sulit dideteksi radar. Pola ini penting karena menunjukkan bahwa meskipun beberapa fasilitas dan sistem Iran telah terkena serangan, kemampuan untuk terus memberi tekanan belum hilang.
Artinya, kapasitas serangan tidak runtuh dalam waktu singkat, melainkan berkurang secara bertahap. Di sisi lain, front Lebanon terus berkembang menjadi beban tersendiri. Sejak 2 Maret 2026, konflik yang melibatkan Hizbullah tidak hanya berhenti pada perbatasan. Serangan balasan Israel meluas ke wilayah selatan Lebanon, lalu secara perlahan mendekati area yang lebih dalam. Dampaknya mulai terlihat pada jumlah korban dan pergerakan penduduk. Hingga akhir Maret 2026, jumlah korban terus bertambah, sementara lebih dari 1 juta warga Lebanon terpaksa mengungsi. Kondisi ini menciptakan tekanan baru yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kemanusiaan dan politik. Di Gaza, situasi juga tidak memberi ruang jeda. Pada 6 April 2026, serangan di sekitar area sekolah di wilayah Maghazi kembali menunjukkan bahwa wilayah padat penduduk tetap menjadi bagian dari konflik aktif. Ini menambah kompleksitas, karena tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga terus berlangsung di wilayah yang sejak awal sudah berada dalam kondisi rentan. Pergerakan konflik di Gaza membuat Israel harus terus membagi perhatian antara operasi luar wilayah dan operasi di dalam wilayah yang sudah lama menjadi titik panas. Ketegangan ini kemudian mulai merembet keluar kawasan konflik langsung. Pada 7 April 2026, harga minyak dunia naik hingga sekitar $110 per barel. Kenaikan ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur vital pengiriman minyak dunia. Ketika konflik menyentuh wilayah yang berkaitan dengan produksi dan distribusi energi, dampaknya tidak lagi terbatas pada negara yang terlibat langsung. Efeknya mulai dirasakan oleh pasar global. Ini menjadi penanda bahwa perang telah memasuki fase yang berbeda. Yang dipertaruhkan bukan hanya posisi militer di lapangan, tetapi juga stabilitas ekonomi yang lebih luas. Setiap serangan ke fasilitas energi, setiap gangguan pada jalur logistik membawa konsekuensi yang melampaui batas wilayah konflik. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada satu momen tunggal yang bisa disebut sebagai titik penentu. Tidak ada satu serangan yang langsung mengakhiri semuanya. Yang ada justru rangkaian tekanan yang terus berjalan, memaksa setiap pihak untuk bertahan lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Dari sinilah terlihat arah sebenarnya dari konflik ini. Bukan tentang siapa yang mampu menghancurkan lawan lebih cepat, tetapi siapa yang mampu menjaga stabilitasnya lebih lama ketika tekanan datang tanpa henti dari arah yang berbeda dengan intensitas yang terus berubah seiring waktu. Konflik ini menunjukkan satu hal yang jarang terlihat secara jelas di permukaan. Kekuatan bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata paling canggih atau serangan paling besar, tetapi siapa yang mampu menjaga keseimbangan di tengah tekanan yang datang terus-menerus. Ketika arah ancaman tidak lagi tunggal, maka cara bertahan juga harus berubah. Perang seperti ini tidak dimenangkan dalam satu momen, tetapi ditentukan oleh kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.